Ibu sekitarnya tadi di awal juga kita sampaikan ini mencakup wilayah bumi Syam. Bumi Syam ini merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang membuat saudara-saudara kita mereka terus berjuang menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Mereka berjuang dengan nyawanya, mereka berjuang dengan jiwa raganya untuk terus mempertahankan milik umat Islam, aset umat Islam. Apa itu Masjidil Aqsa? Sehingga kita lihat hari ini saudara-saudara kita betapa teguhnya mereka, betapa tegarnya mereka menentang penjajahan yang dilakukan Israel. Kalau kita berbicara lagi, mengapa Israel berusaha untuk terus merebut Palestina ini dari tangan kaum muslimin, Pak? Salah seorang ulama Palestina pernah mengatakan begini, Pak. Man hakama Palestina hakama dunia. Siapa yang menguasai Palestina, ia akan menguasai dunia. Inilah yang berusaha direbut oleh Israel dari tangan kaum muslimin. Tapi kita lihat hari ini ketegaran saudara-saudara kita. Rakyat Palestina menentang penjajahan dari Israel itu. Walaupun nyawa mereka harus melayang, tapi mereka tidak rela harus melepaskan Masjidil Aqsa Palestina kepada orang-orang Yahudi. Dan perjuangan ini akan terus mereka lakukan. Perjuangan untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa akan terus berlangsung sampai nanti hari kiamat. Maka kita harus terus mensupport, mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina membebaskan diri mereka dari penjajahan Israel. Karena proklamator kita juga pernah mengatakan selama Palestina masih dijajah oleh Israel, maka selama itu pula rakyat Indonesia menentang penjajahan dari Israel, la'natullah. وإني أرى يا إخوتي في عيونكم حبا للمسجد الأقصى وحبا عظيما لفلسطين. إذا بعدت بيننا المسافات فالله يقربنا، وإذا فرقت بيننا البحار والجبال فالقدس فالإسلام يوحدنا، وإذا منعنا الاحتلال الإسرائيلي فالقدس تجمعنا إن شاء الله. Kita semua tentu mencintai Palestina, betul Ibu, Bapak? Kita sebagai seorang muslim pasti mencintai Palestina. Dan itu terlihat dan itu tergambarkan dari hadirnya kita di sore hari ini. Kita membahas tentang Palestina. Ini merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Walaupun jarak kita dengan mereka amatlah jauh, terpisah ribuan kilometer, tapi kita semua, kita dan mereka Allah satukan dalam keislaman. Walaupun jarak kita dengan mereka dipisahkan dengan lautan dan samudra, tapi kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa. Inilah yang mempersatukan kita. Inilah yang mempertemukan kita hari ini, sore hari ini, walaupun kita jaraknya sangat jauh dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. كيف أكون شريكا في سعادة فلسطين وتحرير المسجد الأقصى؟ أولا بالدعاء، وتكلمنا عن الدعاء عندما تكلمنا عن رمضان. لا تستقلوا بالدعاء لإخوانكم في فلسطين، اذكروهم في كل وقت وفي كل ركعة وفي كل سجدة. الأمر الثاني، ربوا أبناءكم وصغاركم على حب فلسطين والمسجد الأقصى، وذكروهم دائما أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن فلسطين هي ملك لكل المسلمين حول العالم، وعلينا إعادتها وإرجاعها، وأن يبقى المسجد الأقصى حرا طليقا عزيزا إن شاء الله. والأمر الثالث، مقاطعة المنتجات الصهيونية. القرش والروبية التي أشتري بها شيئا تدعم إسرائيل يقتل بها طفل فلسطيني. لا تشتروا من البضائع التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، اجعلوه يفنى من كل الطرق والوسائل.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tentu terus mendukung perjuangan mereka, membebaskan dirinya, mengembalikan tanah airnya dari rampasan Israel laknatullah. Kita bisa lihat ibu-ibu, bapak-bapak semua dari visual yang ada di depan ini. Kita lihat pada tahun 1946 yang hijau ini merupakan wilayah Palestina. Semuanya dikuasai oleh Muslim Palestina. Kita lihat 1947 sudah berapa persen? 70% sampai 80% sudah tidak lagi dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan pencaplokan, perebutan wilayah, pendudukan wilayah itu terus dilakukan oleh Israel sampai hari ini. Hingga kita lihat hari ini terus berkurang wilayah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan yang sekarang sedang membara, sedang dibombardir, sedang ditekan habis-habisan oleh Israel adalah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka kita harus terus membersamai perjuangan mereka, Bapak Ibu. Kita harus terus membersamai perjuangan mereka, menjaga kesucian Al-Aqsa dan memerdekakan dirinya dari tangan-tangan Israel laknatullah. Bagaimana caranya? Kita jauh jaraknya, kita terpisahkan oleh lautan dan samudera. Maka beliau katakan, yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membersamai perjuangan mereka, yaitu dengan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah untuk kebaikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap kali ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah semua berdoa kepada Allah, maka jangan lupakan doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketegaran, kesabaran atas mereka. Doakan agar Allah senantiasa memberikan kemenangan atas mereka. Doakan agar Allah segera menghancurkan Israel laknatullah alaihi. Maka terus doakan, karena inilah senjata paling canggih yang dimiliki oleh orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min, itu kata Nabi. Doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Senjata paling canggih yang kita miliki, senjata yang tidak mungkin bisa direbut oleh musuh-musuh kita, senjata yang tidak bisa direbut oleh Israel. Maka gunakanlah senjata itu dengan sebaik-baiknya. Setiap kali kita berdoa, maka doakan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk membersamai perjuangan mereka, Bapak Ibu, kalau hari ini usia kita sudah tua, kita harus menanamkan, memberitahukan, mengajarkan kepada anak-anak kita kecintaan terhadap Masjidil Aqsa, kecintaan terhadap Palestina. Kenapa kita harus mencintai Palestina? Tadi beliau sudah jelaskan bahwa Palestina merupakan tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa itu merupakan milik seluruh kaum muslimin, bukan hanya muslim Palestina, tapi seluruh kaum muslimin mempunyai hak memiliki Masjidil Aqsa, dan kita harus membersamai perjuangan mereka dalam memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa. Kalau dilihat Pak di gambar yang ada di depan ini, yang namanya Masjidil Aqsa yang mana, Bapak, Ibu, adik-adik, yang mana? Yang mana? Yang kuning? Yang tengah? Yang ini? Yang mana yang ini? Yang kuning? Nah, yang namanya Masjidil Aqsa bukan hanya ini, Bapak Ibu, tapi ini. Masjidil Aqsa itu sebuah kawasan. Ini merupakan kawasan yang dibentengi oleh tembok-tembok yang tinggi. Kawasan ini luasnya kurang lebih 144.000 meter persegi. Siapapun muslim yang sholat di dalam kawasan ini, maka ia telah sholat di Masjidil Aqsa, yang pahalanya kata Nabi 500 kali lipat lebih dibandingkan kita sholat di masjid-masjid kita ini. Inilah Masjidil Aqsa, yang di dalamnya bukan hanya Masjid Qubatus Sokhra. Masjid ini namanya Masjid Qubatus Sokhra yang dibangun pada masa Khilafah Umayyah. Adapun di dalamnya lebih detailnya lagi seperti ini. Banyak masjid-masjid, Pak.
Banyak masjid-masjid yang digunakan kaum muslimin di sana untuk sholat. Ada Masjid Qibli, ada Masjid Umari, ada Masjid Qadim, ada Masjid Marwani, dan ada Al-Salsilah. Ini semua Pak dikelilingi oleh tembok yang tinggi menjulang. Saya pernah membersamai juga Syekh dari Palestina, karena untuk masuk melalui gerbang yang jumlahnya ada 15, tapi setiap gerbangnya dijaga oleh tentara Israel. Nggak boleh sembarang orang masuk, nggak boleh pemuda-pemuda masuk. Maka Syekh yang pernah saya bersamai itu, beliau dan teman-temannya terpaksa memanjat pagar ini untuk bisa masuk ke kawasan Al-Aqsa. Ternyata qadarullah, ketika mereka sedang manjat, mereka ketahuan sama tentara Israel. Akhirnya mereka lompat, salah seorang dari mereka kakinya patah, Pak. Kakinya patah. Jadi bisa dibayangin Pak, lompat dari atas sampai bawah, kakinya patah itu kira-kira tingginya semeja ini atau lebih, sangat tinggi Pak. Tinggi Pak. Nah itulah, ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi menjulang. Ada 15 gerbang masuk, yang setiap gerbang masuknya dijaga ketat oleh Israel laknatullah. Maka kita harus memberitahukan kepada anak kita bahwa Masjidil Aqsa merupakan milik kita semua, milik kaum muslimin, bukan hanya milik rakyat Palestina. Hari ini yang menjaga adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi ini merupakan milik kita. Maka yang beliau sampaikan kemudian, untuk membersamai perjuangan mereka, kita harus terus selektif Bapak Ibu dalam membeli suatu barang. Jangan sampai kita asal membeli barang, ternyata barang yang kita beli itu dibuat di pabrik Israel. Ketika kita melakukan itu, kita membeli produk Israel, maka itulah yang digunakan oleh Israel untuk membuat senjata yang ditembakkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Contohnya seperti ini. Mana ini videonya kan? Coba videonya. Kok nggak aktif ini? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena video nggak bisa, ini merupakan penduduk Gaza Bapak Ibu, yang mereka berjalan di antara reruntuhan rumahnya, mereka berjalan tanpa membawa senjata. Tapi dari jauh orang-orang Israel dengan kejamnya menembaki mereka dengan rudal hingga badannya hancur berkeping-keping. Dari mana mereka mendapatkan itu semua? Mereka mendapatkan itu semua dari barang-barang yang kita beli tanpa sengaja. Maka kita harus terus memperjuangkan boikot ini. Kita harus terus selektif dalam membeli barang. Jangan sampai barang yang kita beli ternyata barang buatan Israel laknatullah, sehingga dari penjualan itu digunakan untuk membuat senjata yang ditembakkan kepada saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 3 hal tadi yang baru disampaikan oleh beliau untuk terus membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di kota Gaza. وأما الشيء الرابع والمهم في رمضان في دعم فلسطين هي التبرعات. إنكم لا تعلمون تبرعاتكم ماذا تفعل وماذا تؤثر في فلسطين. إنها تمنع طفلا صغيرا من أن يموت من البرد، وتمنع امرأة من أن تموت من الجوع. إنها تصنع خبزا وتبني بيتا وتبني مسجدا وتدعم جيشا يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، تدعم جندا وهم جند الله تعالى المؤيدون بنصره إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فجودوا بما تملكون في هذا الشهر الفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز مجاهدا فكأنما جاهد، من جهز غازيا فقد غزا. ويقول عن بيت المقدس: ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تفعلوا فابعثوا بزيت يسرج في قناديله،
فكونوا أنتم مداد الأقصى بتبرعاتكم وصدقاتكم. عسى الله عز وجل أن يبدلكم أضعافها وأضعافها وأن يرزقكم إن شاء الله قصورا في الجنة. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang beliau sampaikan, untuk kita terus cara kita membersamai perjuangan mereka. Kalau mereka di sana berjuangnya Pak, Bu, dengan jiwa raganya, dengan nyawanya, maka kita di sini berjuang dengan harta benda yang kita miliki. Kita mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepada kita untuk membantu perjuangan mereka. Karena hari ini kita semua mengetahui, khususnya di Gaza, betapa sulitnya hidup mereka Bapak Ibu. 60% saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang jumlahnya 1,2 juta orang itu, mereka kesusahan mendapatkan bahan makanan. Mereka susah untuk mendapatkan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga sebagian dari mereka ketika tidak mendapatkan makanan yang layak untuk dikonsumsi, hanya menemukan rumput di jalan, itu yang diambil, itulah yang dikonsumsi. Dari mereka ada juga karena tidak mendapatkan makanan yang layak untuk dikonsumsi, yang ia dapati hanyalah makanan hewan, itu yang ia makan. Ini semua mereka lakukan untuk terus memperjuangkan kesucian Baitul Maqdis, kesucian Masjidil Aqsa. Dari segi air, 95% air di Gaza itu sudah terkontaminasi, sudah tidak layak untuk digunakan lagi Bapak Ibu. Tapi mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana, mereka terus menggunakannya, mereka terpaksa menggunakannya, karena memang tidak ada lagi air yang bisa digunakan, air yang betul-betul bersih. Semua air, 95% air di Gaza sudah terkontaminasi. Maka inilah yang terjadi di sana, dan mungkin lebih parah lagi. Banyak kabar yang tidak kita dengar, banyak kabar yang tidak keluar dari sana. Tempat ibadah di Gaza hari ini 800 unit sudah hancur akibat gempuran Israel selama 1 tahun lebih. Yang awalnya di Gaza itu Bapak Ibu ada 1.200 masjid yang digunakan untuk ibadah saudara-saudara kita di sana. Hari ini 800 lebih masjid-masjid itu sudah hancur, sudah rata dengan tanah. Mereka melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini di antara puing-puing rumahnya, di antara reruntuhan masjid yang dulu mereka gunakan untuk ibadah. Salah satu masjid yang menjadi korban daripada keganasan Israel ini Pak, ini namanya Masjid Syekh Ajlin Pak. Masjid Syekh Ajlin ini Pak, tahun 2014 dibom oleh Israel, hancur rata dengan tanah. Kemudian kita sama-sama masyarakat Indonesia, kita bergotong royong mengumpulkan dana, mengirimkan bantuan ke sana untuk mendirikan kembali bangunan Masjid Syekh Ajlin ini. Hingga akhirnya tahun 2022 Masjid Syekh Ajlin ini kembali diresmikan dalam bentuk yang seperti ini. Ini yang menjadi arsiteknya adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Beliaulah yang mendesain Masjid Syekh Ajlin. Tapi kita lihat, hari ini Masjid Syekh Ajlin sudah sama dengan bangunan-bangunan yang lainnya, sudah hancur. Masjid yang kita bangun menggunakan dana 20 miliar yang mengumpulkan para donatur 70.000 orang lebih, hari ini sudah seperti ini. Hari ini sudah hancur kembali. Tapi kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Masjid Syekh Ajlin ini sudah hancur, tapi kita berharap jariah yang kita dapatkan, jariah yang sudah kita keluarkan akan terus kita dapatkan. Maka kami dari Yayasan Amal mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut berkontribusi membangun kembali Masjid Syekh Ajlin pada tahun 2022. Yang mana masjid ini Pak, ini memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama digunakan untuk ibadah kaum muslimin yang bisa menampung 2.000 orang. Tingkat kedua digunakan sebagai tempat belajar anak-anak dan kaum muslimin di sana. Dan tingkat ketiga itu digunakan sebagai pusat kesehatan, digunakan sebagai klinik yang ada di sana. Semua hancur hari ini. Saudara-saudara kita, sholat tarawih, sholat jamaahnya berada di antara reruntuhan masjid-masjid yang dulu mereka banggakan.
Maka kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi membangun kembali Masjid Syekh Ajlin pada tahun 2022 kemarin. Dan kita hari ini Pak, saudara-saudara kita sholat di antara reruntuhan bangunannya, maka kita harus memberikan fasilitas, berusaha memberikan fasilitas ibadah yang baik bagi mereka. Amal yayasan kita, alhamdulillah, Amanah Kemanusiaan Global, kita mencanangkan untuk membangun 10 unit musola darurat yang bisa digunakan ibadah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Musola darurat ini Pak, insya Allah bisa menampung kurang lebih 250 jamaah. 250 jamaah. Dan setiap unitnya ini membutuhkan biaya kurang lebih 200 jutaan. Dan alhamdulillah hari ini, hari Ahad, Yayasan Amal kita berhasil mendirikan 1 unit musola darurat. Kita masih mentargetkan 9 lagi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa ikut berkontribusi membangun, memberikan musola darurat yang digunakan untuk ibadah saudara-saudara kita yang ada di bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid yang ada di sana selain digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan juga sebagai pusat menghafal Al-Quran. Maka kalau kita ikut berkontribusi, pahala penghafal Al-Quran di tanah yang diberkahi di Baitul Maqdis akan kita dapatkan. Walaupun mungkin sampai kita mati nanti kita tidak pernah datang ke sana, tapi nama kita tercatat sebagai pejuang, sebagai pemakmur Masjidil Aqsa, sebagai pemakmur Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada Bapak Ibu semua yang sore hari ini tadi sudah mengeluarkan harta terbaiknya di jalan Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, dan yang ada di negeri-negeri sekitarnya. Karena kita Yayasan Amal selain fokus di Palestina, kita juga sekarang berusaha meluaskan sayap ke Afrika, Pak. Kita sudah berhasil membangun beberapa sumur bor di Afrika, karena mereka memang sangat-sangat membutuhkan sumber air bersih juga. Maka kita juga sudah alhamdulillah meluaskan sayap hingga ke Afrika, tapi kita memang banyak fokus kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Semoga apa yang telah Bapak Ibu keluarkan pada sore hari ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan pada sore hari ini menjadi sebab keberkahan di dalam harta yang lainnya, menjadi sebab keberkahan di dalam diri keluarga Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sakit, saudara kita ataupun keluarga kita yang sakit, dengan wasilah sedekah kita keluarkan pada sore hari ini menjadi sebab kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit itu. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menerangkan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang menanam satu benih yang kemudian pecah menjadi 7 cabang, yang setiap cabangnya memiliki 100 buah. Ini adalah balasan minimal yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan harta yang dikeluarkan di jalannya sampai kita sendiri tidak bisa menghitung. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan itu semua. Terlebih kita berada di bulan yang mulia, bulan yang setiap kali kita beramal, maka amalan kita, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina sana. Tapi khusus sore hari ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh sore hari ini maupun minggu depan atau kapanpun, jika ada di antara Bapak Ibu pada sore hari ini yang siap berkomitmen secara khusus dengan hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, untuk membangun musola darurat, untuk memberikan iftar
dan sahur saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina, untuk membelikan susu anak-anak di Gaza yang membutuhkan gizi, untuk membelikan makanan orang-orang yang ada di sana, untuk memberikan santunan yatim yang ada di kota Gaza. Yang siapa di antara Bapak Ibu siap berkomitmen dengan itu semua, maka nanti akan diberikan kenang-kenangan secara khusus oleh Syekh Barok Muhammad Jabir. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang siap berkomitmen dengan hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana dengan nominal 10 juta rupiah, boleh angkat tangan. Ibu-ibu ada 10 juta rupiah, ibu-ibu yang di belakang berkomitmen terlebih dahulu. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, insyaallah komitmen kita dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita komitmenkan. 10 juta rupiah ada ibu bapak, boleh angkat tangan. 10 juta rupiah secara khusus berkomitmen untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau 5 juta rupiah berkomitmen secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, insya Allah nanti akan diberikan kenang-kenangan oleh Syekh kita. Kenang-kenangan ini mudah-mudahan bisa terus mengingatkan kita akan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan menjadi pengingat juga bagi anak cucu kita bahwa ada saudara kita di sana yang hari ini mereka belum merdeka. 5 juta rupiah ada ibu bapak? Boleh angkat tangan. Kalau 3 juta rupiah berkomitmen secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di kota Gaza, 3 juta rupiah. Ibu-ibu jika ada boleh angkat tangan. Bapak-bapak boleh angkat tangan. Yang di belakang juga boleh angkat tangan. 3 juta rupiah, bapak-bapak ada? Ibu-ibu? Kalau 2 juta rupiah, 2 juta rupiah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, berkomitmen secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. 2 juta rupiah, boleh angkat tangan. Yang siap berkomitmen boleh angkat tangan, ibu bapak yang dimuliakan Allah. 2 juta rupiah. Mas, saya nggak bawa uang cash, nggak apa-apa, bisa transfer Bapak Ibu, insya Allah. 2 juta rupiah berkomitmen secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina dan sekitarnya. 2 juta rupiah, bapak-bapak ada? Ibu-ibu ada? Kalau 1 juta rupiah, 1 juta rupiah secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Bapak 1 juta rupiah, Allahu Akbar. Bapak 1 juta rupiah, ibu 1 juta rupiah, Allahu Akbar. Bapak juga, Allahu Akbar. Siapa lagi? Ibu-ibu yang lain yang mau menyusul? Ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak yang di belakang, 1 juta rupiah, boleh angkat tangan. Berkomitmen secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Insya Allah setiap rupiah yang dititipkan melalui Yayasan Amal, maka setiap rupiah itu juga yang akan kita kirimkan untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di sana. Terakhir 1 juta rupiah, yang belum angkat tangan boleh angkat tangan, ibu bapak. Sudah 1 juta rupiah. Terakhir 500.000 rupiah. 500.000 rupiah, boleh angkat tangan. Bapak 500.000, bapak 500.000, Allahu Akbar. Ada lagi? Masya Allah, Allahu Akbar. Ada lagi 500.000? Ibu 500.000, Allahu Akbar. Yang di belakang ada? Ibu yang di belakang, ibu 500.000. Ada lagi? Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan.
Bapak Ibu semua yang sudah berkomitmen untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kami yakin banyak di antara Bapak Ibu yang ingin berkomitmen tapi tidak ingin menampakkan dirinya, mungkin tidak ingin menampakkan dirinya, maka nanti bisa menghubungi tim kita yang menggunakan rompi biru. Insya Allah setiap rupiah yang dititipkan, setiap rupiah itu juga yang akan kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Selain daripada itu semua Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memiliki anak asuh yatim yang ada di bumi para nabi, maka Yayasan Amal kita juga menyediakan menjadi perpanjangan tangan bagi Bapak Ibu yang mau mengasuh anak yatim yang ada di bumi yang diberkahi Allah, yang mereka biasa menghafal Al-Quran, biasa belajar Islam, maka insya Allah kita bisa memfasilitasinya. Dan kita juga Bapak Ibu, salah satu program dari Amal ini, kita punya tabung Bapak Ibu, punya tabung yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melatih anak-anak kita peduli terhadap saudara-saudaranya. Maka yang mau mengambil tabung ini gratis, silahkan nanti bisa menghubungi tim kita, yang menggunakan rompi biru. Maka tabung ini bisa digunakan untuk melatih anak kita, keluarga kita untuk peduli terhadap orang lain. Walaupun yang diisi cuma 100 rupiah, walaupun yang diisi cuma 200 rupiah, tapi yang paling penting itu merupakan pembelajaran bagi anak kita untuk peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kalau kepada orang saja ia peduli, apalagi kepada kita orang tuanya. Baik, tadi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen nanti bisa didata oleh tim kita. Sebelum kami akhiri, kami mintakan kepada Bapak Takmir ada kenang-kenangan khusus untuk Masjid Shiratal Mustaqim. Bisa maju. Mungkin bapak-bapak dulu yang tadi siap berkomitmen 1 juta rupiah dan 500.000 rupiah boleh langsung maju biar diberikan kenang-kenangan secara khusus langsung dari syekh kita. Boleh? Bapak Ibu tadi, bapak-bapak dulu yang siap berkomitmen boleh maju dulu biar diberikan secara langsung oleh syekh kita. Oh, yang 1 juta dulu. Yang 1 juta dulu boleh. Bapak-bapak tadi yang di belakang ada. Bapak-bapak yang di Bapak 1. Gak apa-apa, maju aja dulu. Thank you. Monggo, ada merapat ini. Sini Pak. Dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Ada lagi bapak-bapak yang 1 juta? Ibu-ibu yang 1 juta rupiah boleh maju. 1, 2, 3. Di sini. Ke sini Bu. 1, 2, 3. Dicatat di ini.
Satu, dua, tiga. Baik, bapak-bapak yang 500.000 rupiah boleh maju. Makasih Bu. Nanti pada di ngantri di sini. Oh bisa. Bisa. Satu, dua, tiga. Boleh, Bapak. Satu, dua, tiga.